Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi dengan pemaparan teori tentang teknik reaksi kimia 1, yaitu terkait dengan fitting data, kinetika reaksi dengan metode diferensial pada sistem volume berubah. Nah, apabila yang di minggu sebelumnya Anda sudah mendapatkan materi atau penjelasan terkait dengan fitting data metode diferensial pada volume konstan, kali ini kita akan berbeda konteks, yaitu volume sistemnya berubah. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa sistem mengalami perubahan volume itu sangat mungkin terjadi, terutama untuk fluida yang pada fase gas ya. Jadi pada fase gas ini dia relatif mengalami perubahan properti atau sifat yang cukup signifikan apabila terjadi reaksi atau terjadi perubahan suhu atau terjadi perubahan tekanan. Oke, prinsip dasarnya sebenarnya kita berangkat dari persamaan yang sama, yaitu dari log min dCA per dt akan sama dengan N kali log CA plus log K. Nah, di sini untuk pada volume konstan minggu lalu, Anda kan tinggal melakukan plotting antara log min dCA per dt atau slope-nya dengan log CA. Nah, karena pada volume berubah atau tidak konstan, definisi dari min dCA per dt mengalami perubahan atau min RA-nya mengalami perubahan, maka ini kita korelasikan dengan persamaan 5-13 ya. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya persamaan ini, yaitu pada sistem dengan volume berubah. Nah, definisi dari min dCA per dt atau min RA-nya itu kita ganti atau kita substitusi dengan definisi dari persamaan 5-13, di mana persamaan 5-13 ini hanya berlaku saat volumenya tidak konstan atau berubah. Jadi yang awalnya teman-teman harus memplottingkan antara log min dCA per dt dengan log CA, sekarang nilai min dCA per dt-nya saya substitusi menjadi CA0 epsilon A kali d ln V per dt. Nah, di sini sudah mulai tampak bahwa volumenya ini akan berubah-ubah tiap waktu. Ya, sesuai dengan definisinya bahwa volumenya akan berubah-ubah setiap waktu. Kemudian untuk epsilon A atau faktor ekspansi atau fractional change in volume ini bisa kita tentukan, dan ingat menghitung epsilon A asumsinya selalu berdasar pada konversi 100%. Kemudian konsentrasi A mula-mula pasti sudah jelas diketahui. Nah, di sini kemudian berarti nanti yang akan menjadi sumbu Y yaitu log CA0 epsilon A d ln V per dt, kemudian slope-nya diwakili oleh N, sumbu X-nya diwakili oleh log CA, dan intercept-nya diwakili oleh log K. Sehingga kalau Anda ingin mendapatkan K, itu 10 dipangkatkan dengan intercept. Berikut adalah langkah penentuan untuk volume berubah. Perbedaannya yang pertama, dibandingkan yang volumenya konstan, yaitu kalau di volume konstan kita kurva profilnya kan antara CA terhadap waktu. Nah, yang sekarang yang harus diplotting adalah antara ln V terhadap waktu. Nah, jadi ln V terhadap waktu. Nanti Anda butuh persamaan matematis yang menghubungkan antara ln V sebagai fungsi waktu. Kemudian yang kedua, nilai ln V sebagai fungsi waktu tadi didapatkan persamaan garis polinomial dengan menggunakan trendline pada Excel. Kemudian yang berikutnya, untuk nilai slope-nya tidak lagi slope dCA per dt, melainkan slope-nya ln V per d ln V per dt. Jadi slope-nya antara ln V terhadap T. Metode perhitungan slope-nya sama, yaitu kita akan menggunakan garis bantu sekecil mungkin supaya dekat dengan titik yang kita hitung slope-nya ya. Kemudian kita nanti akan pakai fitur slope yang dari Excel. Berikutnya kurvanya yaitu antara log ya, sorry ini typo, log
CA0 epsilon A ln V per dt. Jadi setelah ketemu slope, ini masih harus kita kalikan dengan CA0 epsilon A, baru dilogkan ya. Jadi tidak langsung, kalau kemarin kan langsung log min slope. Nah ini tidak, jadi dari slope kalikan dulu dengan CA0 dibagi epsilon A, baru dilogkan. Ya, kemudian versus log CA. Nah dari persamaan ini nanti, kita akan buat korelasi yang dia bentuk persamaannya seperti Y sama dengan MX plus C linear ya. Kemudian kembali ke sini tadi yang di awal tadi, di mana nilai dari N-nya diwakili oleh slope dan nilai dari K-nya adalah log dari intercept. Oke, setelah ini akan kita coba untuk latihan soal di Excel bagaimana menyelesaikan atau menentukan kinetika reaksi apabila kita memiliki sistem dengan volume berubah yang umumnya ada di fluida pada fase gas. Oke, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, kita akan mencoba latihan untuk penentuan kinetika reaksi dengan volume berubah. Nah, di sini diketahui ada reaksi berlangsung pada reaktor batch dengan volume tidak konstan, mengikuti mekanismenya yaitu dari A menjadi 2R. Nah, umpan masuk dengan konsentrasi, nah berarti ini CA0 sebesar 5 mol per liter, dengan dia dibarengi dengan gas inert, dengan zat inert ya. Nah, inert di sini adalah suatu zat di mana dia ikut masuk ke dalam sistem, tapi tidak ikut bereaksi. Nah, di sini contohnya adalah apabila umpan kita itu bukan zat yang murni, biasanya dibarengi dengan pengotor atau impurities. Nah, inert ini berupa impurities tadi. Misalkan ada reaksi pembakaran, Anda membakar tidak menggunakan oksigen murni, melainkan dengan udara. Nah, udara komponennya terdiri dari oksigen dan juga nitrogen. Yang terlibat dalam reaksi pembakaran hanya oksigennya saja. Berarti nitrogen bertindak sebagai inert. Jadi seperti itu contoh kasusnya. Nah, di sini tentukan harga order reaksi serta konstanta laju reaksinya, berarti N dan K, untuk mekanisme reaksi tersebut apabila data eksperimennya diketahui sebagai berikut. Jadi data yang wajib dimiliki adalah T, kemudian CA, dan juga V. Nah, di sini yang pertama harus kita hitung, Anda membutuhkan yang namanya nilai fractional change in volume atau faktor ekspansi atau epsilon A. Nah, seperti yang tadi disebutkan bahwa CA0-nya adalah 5. Ingat, perhitungan epsilon A itu didasarkan pada konversi 100%. Jadi kalau konversi 100% harusnya ketika Anda memasukkan CA0 sebesar 5, maka yang bereaksi adalah juga 5. Artinya semuanya habis bereaksi. Nah, sehingga di sini untuk nilai A-nya pada saat T sama dengan T adalah 0. Kemudian untuk R sebagai produk, di sini dia punya koefisien 2, berarti nilai dari yang bereaksi adalah 2 per 1, ya. Kenapa 1? Karena yang diketahui adalah A, koefisiennya 1, ya, dikalikan dengan yang bereaksi di A. Nah, kemudian karena R sebagai produk, maka pada saat T sama dengan T, nilainya adalah 0 plus yang bereaksi, karena di sini dia prosesnya dihasilkan karena dia sebagai produk. Kemudian untuk inert, diketahui bahwa inertnya yang masuk adalah senilai 50% dari umpan total mula-mula. Jadi kalau umpan total mula-mula itu berarti isinya ada A dan ada inert. Kalau inertnya diketahui 50%, berarti A-nya sisanya tentu saja 50%. Nah, apabila A sudah diketahui, maka di sini dia 50% dibagi 50%, ya, karena perbandingannya 50-50 dikali dengan 5. Nah, inert tidak ikut bereaksi, berarti pada komponen reaksi dia nilainya 0, kemudian berarti inert ini yang di awal dengan yang di akhir nilainya sama. Seperti itu. Jadi nilai epsilon A-nya, ingat epsilon A adalah nilai saat XA sama dengan 1, ya berarti ini ditambah ini, ditambah inert tetap dihitung, ya, dikurangi dengan mula-mula ini, dan ini,
dibagi dengan mula-mula. Ini besar, kemudian ini. Jadi nilai epsilon-nya adalah 0,5, artinya sistem ini mengalami ekspansi 0,5 atau 50% dari total mol mula-mula. Jadi kalau di awal mula-mula ada 10 mol, di akhir ada 15, berarti ada kenaikan 50% dari jumlah total mol mula-mula, artinya seperti itu. Kemudian untuk nilai data eksperimennya kita masukkan saja di sini, ya kita sama dengankan, kemudian kita tarik. Kemudian nilai CA-nya juga seperti itu, kita pindahkan dulu. Oke, kemudian nilai C. Nah, berikutnya Anda harus menghitung berapa nilai len V ya. Len V-nya kita lenkan, nilai V yang ada di sebelah kiri. Nah, seperti ini. Nah, sampai di sini berarti kita butuh menentukan berapa nilai dln V per dt. Berarti untuk mencapai nilai di kotak ini, Anda harus melakukan plotting antara len V terhadap T. Ini kita lakukan plotting. Nah, sebelumnya harus dicek dulu apakah benar sumbu X dan Y-nya. Untuk yang ini berarti sumbu X-nya harusnya adalah T, sedangkan untuk sumbu Y-nya adalah len V. Nah, ini berarti sudah benar ya. Nah, sampai di sini kita oke. Kemudian lebih bagus lagi kita kasih legend di sini, berarti dia T dengan menit. Kemudian untuk di sini adalah len V. Nah, kemudian kita lakukan polinomial ya. Polinomial di sini kita lihat add trend line, pilih polinomial. Nah, ini karena disediakan 3 kotak, berarti ini orde kedua. Orde kedua kita lihat equation-nya keluar. Nah, ini dia. Oke. Nah, kita masukkan nilai A, B, dan C. Dia mintanya 4 desimal ya, berarti ini kita klik kanan, format remnant label, kemudian number. Nah, ini pilih decimal places-nya 4, sesuai dengan yang diminta di soal. Nah, ini berarti A-nya minus 0,1521. Kemudian untuk B-nya ada 0,4561. Dan untuk C-nya ada 2,3060. 2,3060. Nah, oke, kemudian kita lakukan penentuan ya, penentuan dln V per dt. Jadi kita harus mencari slope-nya satu persatu, makanya di sini kita butuh data len V, dln V per dt-nya dengan mencari slope-nya. Nah, ini kita butuh garis bantu ya, kita masukkan dulu waktu di eksperimennya dulu sesuai dengan yang di data eksperimen. Oke, berikutnya adalah berarti T plus H ya, hanya ditetapkan seperti ini. Nah, ini nilainya kan tetap kita absolut aja, sisanya ini tinggal di copy, di paste, di copy, di paste di sini, di paste di sini, paste di sini, paste di sini, di sini. Kemudian len V-nya, persamaan len V tentu sudah didapat dari sini ya. Berikutnya kita tinggal memasukkan
persamaan ini ke length fungsi T-nya di sini. Berarti ini kita 0,1521 minus ya. Ini nilainya tetap harus dikunci. Berarti kali T pangkat 2 ditambah dengan G, ini juga nilainya tetap harus dikunci, kali T, kemudian ditambah dengan G, ini juga harus dikunci, kemudian tinggal di drag ke bawah. Oke, seperti ini. Nah, selanjutnya berarti Anda harus menentukan slope-nya. Ya, slope-nya seperti yang kemarin. Slope itu berarti y, x, minimal 2 titik. Nah, ini y-nya, x-nya yang di sini. Nah, seperti itu. Ini kita lakukan untuk tiap 2 titik ya. Tiap 2 titik. Slope, berarti titik kedua yang data eksperimen, data yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini. Kemudian yang keempat, yang kelima, kemudian yang keenam, berikutnya data ketujuh, lanjut data ke-8 ya, yang terakhir. Yang berikutnya setelah semua nilai slope didapatkan adalah kita akan menuju ke sumbu Y. Nah, di sumbu Y ini kalau yang di sebelumnya kan Anda langsung tinggal log min slope ya. Nah, ini kita mengikuti persamaannya karena sumbu Y adalah log CA0 dibagi epsilon A dikalikan slope, maka di sini masih harus kita hitung ya nilai dari log ya CA0, berarti CA0-nya di sini dibagi dengan epsilon A. Ini nilainya keduanya konstan ya, baru dikalikan dengan slope. Nah, jadi baru ditarik. Oke, jadi log CA0 epsilon A dihitung dulu, dikalikan dengan slope, baru tadi lognya difungsikan ya. Nah, sehingga dari sini nih sumbunya sudah dapat. Nah, sekarang tinggal sumbu X-nya. Untuk sumbu X, Anda butuh log CA seperti ini. Kemudian kita tarik, kita drag ya. Oke, ini sudah dapat log CA. Nah, berikutnya kita harus memplotting antara sumbu Y dengan sumbu X. Nah, ini berarti kita insert ya. Nah, ini kita tempatkan di yang sudah disediakan, tempat yang sudah disediakan. Nah, di sini yang harus diperhatikan, sekalipun Excel sudah menawarkan satu grafik langsung ketika Anda insert, Anda harus tetap ngecek ya, apakah sumbu Y-nya ini dengan sumbu X-nya sudah di tempat yang benar, jangan sampai tertukar ya. Nah, seperti ini dia tertukar, harusnya sumbu X-nya adalah ini, sedangkan sumbu Y-nya adalah yang di sini kiri. Oke, jadi di oke. Nah, kalau lebih bagus lagi setiap Anda buat grafik ya, ini harus ada keterangannya. Begitu juga dengan yang di sini. Ini dibagi dengan
Oke. Apabila sudah, kita trendline. Di sini kita pakai yang linear dan juga butuhnya YMX plus T. Jadi interceptnya jangan dicentang di sini seperti ini. Nah, sudah bentuknya YMX plus T. Kemudian di sini ditanya N-nya berapa. Nah, N-nya berarti kan diwakili oleh slope. Dia minta 4 desimal, kebetulan sudah 4 desimal, berarti tinggal dimasukkan aja 9878. Kemudian untuk interceptnya 0,0026. Dan kalau Anda menginginkan K, berarti 10 dipangkatkan intercept. Nah, caranya seperti itu. Oke, demikian tadi cara penyelesaian atau penentuan N dengan K pada volume berubah dengan menggunakan metode diferensial. Jadi kalau saya simpulkan perbedaan mendasarnya di sini Anda harus menghitung epsilon A, kemudian plottingnya tidak antara CA dengan DT, melainkan antara ln C dengan DT. Kemudian untuk sumbu Y-nya juga mengalami perubahan, yang awalnya hanya tinggal log min slope, sekarang log CA0 dibagi epsilon A dikalikan dengan slope. Ya, demikian tadi tutorial yang bisa saya sampaikan dengan pemaparan materi, dipelajari dengan baik. Semoga ilmunya bermanfaat dan jangan lupa absen di Siakat ya. Selain absen di G-Class, juga harus absen di Siakat. Anda bisa berlatih latihan soalnya di Excel. Semoga bisa memahami materi ini dengan baik. Mohon maaf apabila ada kesalahan menyampaikan materi. Saya akhiri, sampai ketemu lagi di materi yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.